Sekarang kita masuk ke pasal-pasal yang keempat. Hari ini judul khotbahnya beli tanah dapat janda. Lihat yang pertama, Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewat penebus yang disebut Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, saudara-saudara, datanglah dulu kemari, duduklah di sini, dan maka datanglah ia lalu duduk. Perhatikan, ada kata kebetulan. Dalam kehidupan kita ini seringkali kita ngalami namanya kebetulan. Sebenarnya kebetulan itu adalah campur tangan Tuhan. Hanya Tuhan gak menunjukkan dirinya. Seperti Tuhan gak tanda tangan saja, tapi Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita ngalami seperti itu. Udah berdoa, udah puasa, udah jerat-jerit, sudah minta tolong, belum ngalami breakthrough dan terobosan. Tapi tiba-tiba seakan-akan kita ngalami suatu kemurahan yang disebut orang dunia namanya kebetulan, atau orang dunia sebutnya apa ya? Hoki, atau apapun lah namanya. Tapi sebenarnya Tuhan campur tangan di dalamnya. Lihat nih, ada kata penebus. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini sebagai di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, karena ceritanya si Naomi dan Ruth ini balik dari tanah Moab. Di ayat yang ketiga, lalu berkata ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari negeri Moab." Jadi Moab negeri yang terkutuk. Dan ketika Elimelek, Naomi, Mahlon, Kilyon, Ruth pergi ke tanah terkutuk, apa yang terjadi? Mereka hidup mengalami penderitaan yang parah sekali, jauh dari hadapan Tuhan. Ujungnya mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan puji Tuhan, dia balik ke tanahnya dan dia mau jual tanah itu. Di ayat yang keempat, "Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini." Orang-orang duduk itu sebagai saksi di para tua-tua bangsa kita. "Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah, "Aku akan menebusnya." Perhatikan di ayat yang kelima, "Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga." Ruth bukankah posisinya sudah janda? Kalau engkau beli tanah yang Naomi miliki, kamu akan dapat Ruth. Itulah yang namanya beli tanah dapat janda. Untuk menegakkan nama orang itu ditindas atas milik pusakanya. Perhatikan ayat yang ke-6. "Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ini ada alasannya. Karena kalau di adat istiadat Yahudi, ketika seseorang menikah dengan janda, nanti anaknya memakai nama suaminya yang lama. Makanya dia tidak mau. Coba sekarang kita akan lihat. Ini ada lebih jelas lagi di Kejadian pasal yang ke-38 ayat 4 sampai 10. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tentang anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan. Dan ini jahat di mata Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan maka membunuh dia. Di zaman perjanjian lama itu serem sekali. Kalau Tuhan tidak berkenan, dihabisin begitu rupa. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, ini adiknya dia ngomong sama si Onan, "Ambillah istri kakakmu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu. Bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu." Ngerti nggak sampai sini? Jadi kalau dia menikahi istrinya
nanti anaknya pakai marganya R, sekalipun yang nikahi Onan. Dan apa yang terjadi? Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang mempunyai keturunannya nanti. Dia tahu nih Onan nih, kalau aku menikahi istrinya kakakku, nanti yang punya keturunan bukan aku tapi kakaknya. Ia memberikan, sebab itu ia setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, ia membuang maninya terbuang, supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Ngerti gak ini? Ada hubungannya. Kenapa penebus itu gak mau beli tanahnya Naomi? Nanti dapat Rut. Nanti kalau Rut punya anak, itu nanti anaknya jadi keturunannya Elimelek, bukan keturunannya penebus. Makanya dia gak mau beli. Nah, kita lanjutkan lagi ke kitab Rut. Di ayat yang ke-6 ya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Ini egois sekali loh. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang harusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Orang yang egois sekali. Bayangin, kalau orang itu egois ya, di dalam sebuah pernikahan itu gak akan bahagia. Makanya harus belajar kekristenan yang sejati itu mati terhadap diri sendiri, mati terhadap semua keinginan kita, jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Ini kan namanya penebus, bisa saja namanya siapalah, tapi ternyata penebus ini tidak disebutkan namanya siapa di hadapan Tuhan di dalam Alkitab. Artinya kenapa nggak disebutkan? Karena tidak penting sekali. Semua orang yang nggak disebutkan di Alkitab itu artinya nggak penting di hadapan Tuhan. Tapi Boas seringkali disebut berkali-kali karena Boas itu penting sekali di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Semua nama yang ditulis di dalam Alkitab itu ada artinya dan penting di hadapan Tuhan. Tetapi penebus ini nggak disebut namanya siapa. Artinya dia memang nggak penting sekali. Karena orangnya egois kok. Dia tahu kok hanya mentingin kepentingannya sendiri. Tapi beda dengan apa yang dialami oleh Boas ini. Ayat yang ke-7, beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan satu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara mensahkan perkara di Israel. Ini adat istiadat di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan tanggalkanlah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlion aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlion, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya, dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini yang menjadi saksi. Bedakan karakternya antara namanya penebus yang tidak dikenal namanya ini dengan namanya si Boas. Boas tidak pentingkan lagi namanya. Dia pentingkan dia tahu dia harus menebus. Dan di ujungnya ternyata dia melahirkan anak nanti. Di ayat yang ke-13-nya, lalu Boas mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya, dihampirinya lah dia. Maka di atas karunia Tuhan perempuan mengandung itu sebagai orang laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. It's powerful sekali. Makanya kalau kita ini ya tidak pentingkan kepentingan kita, kita pentingkan yang lebih penting dari sekedar kebutuhan kita. Kita fokus kepada tujuan Tuhan, dan akhirnya hidup kita akan mengalami namanya promosi, peninggian yang datangnya dari Tuhan. Ini yang sudah menikah tahu proses ini. Yang belum menikah meski belajar, engkau meski tahu bagaimana harus bersikap, bertindak sesuai dengan ketepatan ilahi di dalam sebuah pernikahan. Kalau kita hanya pentingkan ego kita, ujungnya gegeran, berantem. Tidak bisa dalam pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan hanya mentingin diri sendiri. Kita harus belajar mementingkan kepentingan yang lebih tinggi lagi dari sekedar kepentingan kita. Dan di ujungnya ternyata si Boas dan Rut melahirkan keturunan yang melahirkan Mesias.
Perhatikan di ayat yang 11. Inilah keturunan Peres, Peres meranakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahson, Nahson memperanakan Salmon, saudaranya Tunan. Bukan. Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Dan ternyata dari keturunannya Boas ini lahir Mesias. It's powerful. Karena dimulainya dengan tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi yang namanya penebus tadi, dia penuh ego dan harga dirinya. Nanti kalau aku nikah sama Rut, aku beli tanah dapat janda ini, nanti keturunanku masih keturunannya Elimelek, bukan namaku sendiri. Makanya dianggap gak penting di hadapan Tuhan. Kalau kau ingin dianggap penting buat kerajaan Allah, engkau harus belajar mati terhadap dirimu sendiri, menyerahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru Tuhan anggap penting hidupmu. Kalau jadi orang Kristen ya, rajin ibadah, rajin pelayanan, yang dipentingkan ya dirinya sendiri, hanya mentingin ego dan hawa nafsunya sendiri, tanpa peduli dengan maunya Tuhan, tanpa peduli dengan tujuan Tuhan. Engkau jadi orang Kristen yang keras kepala, ngeyelan, dablekan, dan mau sendiri. Di ujung kehidupanmu, engkau gak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ingin hidup kita memiliki dampak yang powerful seperti yang dialami oleh keturunannya Boas, akhirnya apa? Engkau harus belajar mementingkan semua kebutuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup. Amin. Ini penting sekali. Ternyata dibutuhkan untuk belajar mematikan semua keinginan kita dan hawa nafsu kita, untuk belajar mementingin kepentingan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam perjalanannya Rut ini? Kita lihat di awalnya seperti gak ada pengharapan, tapi selama dia mau melakukan dan mengerjakan yang terbaik, bayangkan ini Boas kan kaya raya sekali, ini kaya kok. Dia bisa pilih loh wanita yang lebih cantik mungkin, dia bisa pilih yang lebih perawan atau apalah namanya, tapi dia jatuh cinta dengan perempuan namanya Rut janda ini. Dan akhirnya ternyata Tuhan punya tujuan yang ilahi di dalam kehidupan mereka. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat kita ini semakin mengerti bahwa Tuhan itu punya tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen datang ibadah, tapi mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang gede sekali yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar ibadah ke gereja dan gak ngerti apa-apa. Tuhan punya rencana yang harus kita genapi sampai garis akhir. Bayangkan, ketika Boas ini, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan kerjakan, seperti Tuhan mau dalam kehidupannya, di ujungnya memiliki dampak yang besar. Sama dengan hidup kita. Kita makanya kenapa kita harus mati terhadap diri sendiri, supaya kita itu berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Karena apa? Kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, kita ngikutin mau kita sendiri. Bayangkan kalau kekristenan kita ini jalan mau kita sendiri, apa yang terjadi? Dalam pernikahan aja ego aja, isinya gegeran berantem, betul nggak Bu? Ego nggak mau ngalah aja, pentingin dirinya sendiri. Ujungnya gegeran. Bersosial, bergereja pun juga sama. Ketika seseorang ngikut Tuhan, artinya ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Sekalipun hari ini kau gak jelas tujuan apa dalam kehidupan, kau jalan terus sama Tuhan. Di ujung kehidupan kau menikmatin sesuatu yang ilahi, yang gede. Dibutuhkan ya, balik sama Tuhan. Seperti Naomi dan Rut balik ke Yerusalem. Akhirnya ke tanah Yehuda. Akhirnya apa? Diberkati. Tapi ketika dia di tanah Moab, tanah terkutuk itu, hasil tanah perjinahan itu, keturunan perjinahan itu, hidupnya dalam kehancuran, tidak ada pengharapan. Hari ini kita mau jalan sama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita sendiri. Karena kita harus didapatin finish well, finish strong sampai garis akhir. Supaya apa? Ujung dari kehidupan kita nanti ya, apapun yang Tuhan percayakan hari ini kan kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita, kekristenan kita ini harus kita pertanggungjawabkan suatu hari di hadapan Tuhan, di tahta pengadilan Kristus. Apapun yang Tuhan percayakan, mau berkat, mau keahlian, mau apapun juga, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya kita bisa didapat menjadi orang yang bertanggung jawab apa tidak.
Ketika kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, di ujung dari kehidupanmu engkau akan didapatin, bisa dipercaya. Karena prinsip kerajaan Allah, setiap pada perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Ketika Tuhan dapatin kita yang bisa dipercaya, semakin hari Tuhan akan berikan pengaruh otoritas yang powerful dalam kehidupan kita. Makanya kekristenan itu progresnya berjalan seirama, seritme dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bukan berjalan ngikutin apa yang kita inginkan. Karena Tuhan punya tujuan, kita juga punya tujuan. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui ya rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu Tuhan sendiri punya rancangan, kita punya rancangan, setan pun juga punya rancangan. Yang kita mau ikuti rancangannya siapa? Kalau kita ini diciptakan sesuai dengan tujuan ilahi, kita diciptakan setiap orang itu beda-beda kok. Nggak ada yang pernah sama. Even itu orang kembar, siam pun kembar identik pun berbeda. Karena apa? Kita dibikin handmade berbeda satu dengan yang lainnya untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita kok. Makanya kita harus belajar mati terhadap diri sendiri dan jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Di ujungnya engkau akan menjadi orang yang memiliki pengaruh dan namamu penting buat kerajaan Allah. Amin. Jangan hanya sekedar hidup, jalani hidup toh. Kalau kita ini sekedar hidup, jalani hidupmu itu begitu membosankan. Kenapa orang sampai bosan dan jenuh? Karena nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Hidup hanya jalanin hidup, isinya gegeran, isinya berantem, isinya eker-ekeran, saling gigit, saling telan. Dan apa yang terjadi? Jenuh dan membosankan. Harusnya hidup kita akan tambah hari tambah penuh warna. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi, kemana kita berjalan, di situ kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Sekalipun kadang kita ini nggak melihat yang pasti jalan sama Tuhan. Mana ada kepastian perjalanannya? Di awalnya kan nggak jelas itu, ngalahin penderitaan. Tapi ternyata Tuhan punya skenario yang ilahi loh. Dari rahimnya loh, lahir Mesias, powerful. Lahir para raja-raja yang termasyhur. Powerful kan? Bayangkan kalau hidupmu hari ini didapatin penting buat kerajaan Allah. Hari ini engkau didapatin menjadi orang spesial di matanya Tuhan. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Saya bilang, kasih Tuhan itu sama rata. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena hubungan kedekatan. Amin. Tuhan punya segala sesuatu, kasihnya diberikan antara orang berdosa dan orang benar. Dapat matahari yang sama. Kalau kita hidupin prinsip kerajaan Allah, barang siapa menabur pasti menuai kok. Tetapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang berbeda karena didapatin berjalan seperti yang Dia mau. Ternyata untuk kita berjalan seperti yang Tuhan mau, seharus rela mengorbankan dirinya sendiri seperti Boas. Dia nggak pentingin kok namanya atas keturunannya. Nanti mau keturunannya Boas kayak mau keturunannya Elimelek nggak penting. Dia tahu apa yang harus dikerjakan kok. Dia harus membeli dan harus menebus. Baru ujungnya apa? Hidupnya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan. Amin. Sekarang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan? Kita kan harus ngerti. Kita harus tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini didapati menjadi orang yang hanya sekedar melakukan rutinitas kekristenan kita dan ternyata di ujungnya kita nggak akan jadi apa-apa. Dengerin baik-baik ya. Tuhan tuh punya tujuan ilahi yang gede sekali dalam setiap pribadi kita. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Jalan ngikutin Tuhan atau jalan ngikutin mau kita sendiri. Kalau kita ngikutin apa yang Tuhan mau, di ujung kehidupanmu engkau akan menikmatin sesuatu ilahi yang gede dan besar sekali. Perjalanan bersama Tuhan itu bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Bertolak dari iman satu pada iman yang lain. From glory to glory kok. Tapi pada kenyataannya nggak semua orang kan sampai ke sana. Nggak semua orang Kristen sampai ke sana. Malah berhenti di tengah jalan. Nggak tahu apa yang harus diperbuat, nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan ternyata di ujung kehidupannya malah babak belur, kacau dan berantakan. Jadi saya berdoa, ini firman akan membuat Bapak Ibu mengerti sehingga perjalananmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menggenapi rencana Tuhan. Bayangkan, gara-gara bedanya, gara-gara ini penebus kan harusnya kan disebut kok namanya kan, tapi kan ternyata nggak disebut namanya. Kenapa nggak disebut? Karena nggak penting buat di mata Tuhan.
Nggak penting karena ngelihat kelakuannya jelek kok. Dia pentingin egonya sendiri kok. Toh kalau aku beli tanah dapat janda itu, nanti bukan keturunanku, itu keturunannya Elimelek. Tapi beda dengan Boas ini. Dia nggak peduli mau keturunannya siapa. Dia tahu harus apa yang harus diperbuat. Dalam kehidupan kita pun juga sama. Kalau engkau nggak tahu apa yang harus kamu perbuat, hidupmu akan limbung, akan jenuh di tengah jalan. Engkau akan mudah ngeluh, mudah kacau. Kenapa banyak orang gampang ngeluh di tengah jalan? Kenapa banyak yang gerutu jalanin hidupnya? Bahkan nyalain Tuhan. Karena dia nggak ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Dia pikir Tuhan harus ngikutin cara kerjanya dia. Padahal kita harus ngikutin cara kerja Tuhan, amin? Kita nggak bisa jalan mau kita sendiri loh. Kita ngikutin caranya Tuhan. Nah, anehnya banyak orang Kristen ngatur caranya Tuhan bekerja seperti apa. Kita ngikutin caranya Tuhan. Orang yang hidup dipimpin Roh itu ngikutin apa yang Roh Kudus mau. Dia harus belajar mati terhadap keinginannya sendiri. Mati daging, pikul salib, sangkal diri, baru jalan menggenapi rencana Tuhan. Kalau tidak, isinya ribut, gegeran, dan berantem. Coba, semua keributan, berantem, suami istri itu gara-gara apa? Ego kan? Benar nggak? Kenapa kok kita sering ribut? Karena ego kok. Aku yang paling benar, kamu yang salah. Bisa bahagia nggak? Nggak bisa bahagia. Bisa berujung pada perceraian. Karena apa? Ngikutin egonya. Makanya hidup kita ini harus mati terhadap diri kita sendiri. Kalau kita nggak mati terhadap diri kita sendiri, ujung dari perjalanan kekristenan kita ini tidak akan pernah mencapai apa-apa. Banyak orang Kristen hanya menjalankan rutinitas agamanya, tapi ternyata ujungnya tidak kemana-mana. Padahal kekristenan yang sejati itu jalan setiap hari, dipimpin Roh Kudus, bertolak dari iman satu pada iman yang lain, dari kesucian satu pada kesucian yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain, semakin diubahkan. Betul apa enggak? Harusnya orang di sekitarmu kan bisa menikmati Tuhan. Saya sering kali ngomong nih setiap khotbah saya, kalau istri saya nggak bahagia dengan saya berhenti jadi hamba Tuhan. Artinya dia nggak melihat Kristus yang manifestasi dalam diri saya. Percuma saya pelayanan kalau dia nggak menikmati Tuhan. Isinya hanya geger berantem. Kan saya ngomong palsu, ngomong bohong. Kan kekristenanmu harus dilihat orang bahwa kehidupanmu there's real menikmatin hadirat Tuhan, berjalan sama Tuhan, dan orang di sekitarmu bisa menikmati manifestasi dari karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kekristenan yang sejati itu mati terhadap diri sendiri, jalan bersama Tuhan setiap hari. Yang dipentingin tujuannya Tuhan, bukan tujuan kita, bukan ego kita, bukan hawa nafsu kita, bukan keinginan kita. Jalan sama Tuhan setiap hari. Dan kita pikir jalan sama Tuhan enak, ternyata jalan sama Tuhan seringkali tidak enak kan? Betul apa enggak? Seakan seringkali dibawa ke dalam jurang, seakan-akan gelap semuanya. Tapi Tuhan punya tujuan ilahi. Seperti perjalanannya Rut, lihat dari pasal pertama, pasal kedua, pasal yang ketiga. Gak jelas semuanya. Dan mulai pasal ketiga dia mengalami pemulihan. Di pasal yang keempat dia dipertemukan dengan jodoh yang ternyata itu datangnya daripada Tuhan. Bayangkan, kalau pernikahan kita ini jalan ngikutin Tuhan. Tujuan dari pernikahan kan melahirkan keturunan ilahi, bukan hanya melahirkan keturunan. Kalau sekedar melahirkan keturunan yang anak-anakmu karakternya nggak seperti anak-anak kerajaan Allah. Betul apa enggak? Melahirkan keturunan ilahi. Kenapa kok pasangan itu harus pasangan yang seimbang? Karena manusia laki-laki dan manusia perempuan itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Manusia laki-laki dan manusia perempuan itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dipersatukan di dalam pernikahan. Ini karakternya Kristus, ini karakternya Kristus. Makanya di kitab Maleakhi dibilang, engkau akan melahirkan keturunan ilahi. Anakmu kelakuannya seperti anak-anak kerajaan Allah. Kalau sekedar melahirkan keturunan ya gak jauh beda dong dengan orang dunia. Tujuan dari pernikahan kan seperti itu, melahirkan keturunan ilahi, menggenapi tujuan Tuhan. Sehingga pernikahan yang benar-benar datangnya dari Tuhan itu tadi, dari manusia laki dan manusia perempuan yang serupa segambar Allah dipersatukan, lahirlah keturunan yang akhirnya banyak gambar Allah di muka bumi. Bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kan setan seringkali jebak beberapa orang, akhirnya hamil di luar nikah dan lain sebagainya.
Sehingga bukan lahir keturunan ilahi lagi. Banyak keturunan orang-orang yang kepahitan. Bener enggak? Kenapa? Kok seperti itu? Karena setan tahu persis kok. Kalau pernikahan itu jalan mengikuti apa yang Tuhan, hidup dalam pernikahan itu jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan pernikahanmu akan benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan dan memberkati banyak orang. Tapi kalau pernikahanmu isinya gegeran, ribut, berantem, merasa benernya sendiri, merasa pinternya sendiri, kok gak akan bahagia. Pernikahan bisa seperti surga di muka bumi ini. Ku menikmatin kedamaian, ketentraman, penuh cinta, asmara, bergelora, berdegup kencang, dan lain sebagainya. Atau kamu isu gegeran, berantem, sikut-sikutan, saling menyalahkan, saling merendahkan, saling melukai. Betul apa enggak? Harusnya pernikahan tambah hari tambah mesra. Saya sama istri saya tiap hari kita pacaran. Pacaran sekalipun pernikahan kita sudah lumutan. Sudah lama sekali. Tapi kita bangun keintiman. Kita mau nikmatin benar-benar pernikahan kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Kita mau menikmatin pernikahan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ujung dari pernikahan kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Itu nyenengin hati Tuhan. Makanya akhirnya dari ujung kehidupan kita kan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebenarnya yang harusnya kita kejar itu kan tujuan Tuhan, supaya rencananya itu digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan itu kasih janjinya di dalam firman itu. Di dalam firman ini harusnya semua anak-anaknya kita ini kan sudah ditebuskan. Dulunya kita orang berdosa, ditebus jadi miliknya Tuhan. Hari ini yang harusnya kita binasa, ditebus, diampuni. Setelah diampuni, diangkat jadi anaknya. Suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan, jadi ahli waris kerajaan Allah. Harusnya semua janji di dalam firman ini kan jadi bagian milik kita. Amin. Tapi kan nyatanya tidak semua orang Kristen bisa menikmati janjinya Tuhan kan. Oh, isinya babak belur banyak kok orang Kristen. Hampir setiap hari saya konselingin orang hidupnya babak belur banyak sekali kok. Kenapa? Karena jalan bukan ngikutin rencana Tuhan, ngikutin rencananya sendiri, ngikutin egonya sendiri, ngikutin kemauannya sendiri. Di ujung perjalanannya nggak bisa menikmati apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Semua janjinya itu hanya sekedar janji. Padahal ketika Tuhan berjanji itu akan menjadi bagian milik kita. Dan ternyata Tuhan punya tujuan nilai yang gede yang harusnya kita nikmati. Amin. Diberkati Bang ini. Belum sarapan. Saya berdoa hari ini semakin hari semakin kita diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Semakin mati terhadap diri kita sendiri. Ngikut Tuhan, ngikutin caranya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin kehendaknya Tuhan. Pikiran kita diselaraskan dengan firman. Bukan kita berpikir pakai cara pikir kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Kita ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Di ujungnya engkau akan menikmati segala hal yang ilahi. Seperti yang Ruth, akhirnya dia menikmati janji Tuhan. Perhatikan, anak-anaknya, diperhatikan di ayat yang ke-15 ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang telah mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Powerful. Melahirkan orang-orang yang besar. Dengerin baik-baik. Kalau kamu jalan sama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, hidupmu akan melahirkan orang-orang yang besar. Engkau akan melahirkan mungkin orang yang diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Ruth balik ke dalam hadirat Tuhan, balik hidup benar lagi. Dia ditebus oleh Boaz jadi istrinya dan melahirkan keturunan nilai. Hidup kita kan harusnya menghasilkan buah, betul apa enggak? Memberi dampak bagi banyak orang. Harusnya hidup kita ini menggarami, menjadi terang. Paling tidak hidupmu bisa memuridkan orang lain, menjadi serupa segambar dengan Kristus, memiliki pengaruh otoritas yang powerful. Kalau tidak, hidupmu nggak akan bernilai apa-apa. Bayangkan kalau kamu hanya fokus pada dirimu sendiri,
berkutat pada gegeran, berantem, jatuh dalam dosa, stres, bingung, kacau, berantakan, emosian dan lain sebagainya, kamu gak akan ngelahirin apa? Ngelahirin kekacauan isinya. Tapi ketika engkau berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau, belajar mati terhadap keinginanmu sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu, hidupmu akan melahirkan orang-orang yang diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Memuridkan orang-orang yang secara ilahi, seperti yang dialami, melahirkan raja-raja yang besar di Israel. Dari keturunannya orang yang tidak jelas itu awal-awal, gak ada pengharapan. Tapi ketika dia kejar Tuhan, dia cari Tuhan, dia balik sama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Amin. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Yang kita sebut kebetulan-kebetulan itu sebenarnya ada rencana ilahi yang Tuhan siapkan untuk tujuan besar dalam kehidupan kita. Amin. Dari keturunannya Rut lahir orang-orang yang hebat. Harusnya dari hidupmu melahirkan orang-orang yang hebat, melahirkan orang-orang yang berpengaruh, memiliki dampak. Bayangkan kalau hidupmu hanya berkutat pada dirimu sendiri, sama saudara ribut, sama gembala gegeran, sama suami istri istrinya berantem terus, hanya mikirin diri sendiri, gampang tersinggungan, gampang amuan. Apa yang terjadi? Orang malas ngikut kamu, dekat kamu juga malas. Tapi saya berdoa, Tuhan akan ubahkan hidupmu hari ini. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami materekan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Dibawa, dipimpin, berjalan mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego dan hawa nafsu, mati terhadap keakuan, sehingga berjalan dalam ketetapan Tuhan, didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga. Dan kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang pegang hati kami, pikiran kami, kemauan kami kehendak. Kami mau berjalan seritme seirama dengan Kau. Kami ingin menikmatin kedahsyatan-Mu. Kami ingin menikmatin sesuatu yang besar di masa yang akan datang bersama Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Kami percaya perjalanan hidup kami semakin hari semakin berjalan dalam pusat kehendak-Mu, didapatin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.